Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadilah dengan NIM 0101191008. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi komunikasi massa dan juga dakwah. Untuk sosiologi komunikasi massa sendiri saya membagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah pengertian sosiologi terlebih dahulu. Nah, sosiologi menurut P. Sorokin adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik dari aneka gejala-gejala sosial dengan gejala non-sosial dan mempelajari ciri-ciri umum, jenis-jenis, dan gejala sosial. Sedangkan pengertian sosiologi menurut Roach and Warren adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Kemudian sosiologi menurut Selo Somarjan dan Sulaiman Sumardi. Menurut mereka, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang murni atau pure science dan bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dari pola-pola umum, prinsip-prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia, juga perihal hakikat, bentuk, isi, dan struktur dari masyarakat manusia. Selanjutnya adalah pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu guna mempengaruhi atau mengubah perilaku manusia atau penerima pesan. Kemudian pengertian komunikasi menurut Effendi. Komunikasi merupakan proses pernyataan antara manusia dan yang dinyatakan adalah pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyaluran. Yang terakhir adalah pengertian komunikasi menurut De Vito. De Vito menjelaskan bahwa komunikasi itu mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim atau menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise, terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Massa sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kumpulan orang banyak yang tidak mengenal keberadaan individualisme. Khazanah ilmu pengetahuan sosial, kata Massa mengandung makna positif dan juga negatif. Positifnya atau dalam tradisi sosialisasi mengandung konstansi, mengandung konotasi kekuatan dan solidaritas di kalangan para pekerja biasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak. Sederhana dimaknai sebagai komunikasi menggunakan media massa, dan hal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan media massa untuk membuat produksi massal dan untuk menjangkau khalayak dalam jumlah yang besar. Ini adalah pengertian dari dakwah. Dari segi bahasa, dakwah memiliki arti panggilan, seruan, atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan masdar, sedangkan dalam bentuk fi'il yaitu da'a, yad'u, da'watan berarti memanggil, menyeru, atau mengajak. Secara terminologi memiliki pengertian yaitu suatu proses upaya mengubah sesuatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam atau proses mengajak manusia ke jalan Allah yaitu agama Islam. Dakwah menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama menurut Abu Bakar Zakaria. Ia mengartikan dakwah adalah kegiatan para ulama dengan mengajarkan manusia kepada apa yang baik bagi mereka, yaitu kehidupan dunia dan akhirat menurut kemampuan mereka. Sedangkan menurut Thaha Yahya Umar, dakwah dibagi kepada dua, yaitu yang pertama pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Pengertian secara umum adalah ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara atau tuntunan bagaimana seseorang menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ide atau gagasan, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Dan secara khusus,
merupakan mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan peringatan Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut Syekh Ali Mahfuz, mengartikan dakwah adalah mendorong atau memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan, untuk mengikuti petunjuk, serta memerintahkan mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar agar mereka memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah menyampaikan pesan atau nasihat-nasihat baik kepada semua orang dengan ajaran-ajaran Allah dan sunnah Nabi sehingga manusia-manusia itu mencapai kepada tujuan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan mengenai pengertian sosiologi komunikasi massa dan juga dakwah. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.